Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Saira dengan NIM 2023-11009 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif A. Di sini saya menjelaskan simulasi sistem adaptif cruise control pada mobil. Latar belakang, cruise control pertama kali digunakan pada Chrysler Imperial tahun 1958 sebagai sistem yang mampu menjaga kecepatan kendaraan secara otomatis sesuai setting pengemudi. Seiring perkembangan teknologi otomotif, sistem ini berkembang menjadi adaptive cruise control dengan dukungan sensor radar dan kamera untuk mempertahankan jarak aman dengan kendaraan di depan. Namun, penerapan PID konvensional dalam sistem ini memiliki keterbatasan, terutama ketika menghadapi kondisi jalan yang berubah-ubah, seperti permukaan kering atau basah, serta dinamika kendaraan yang non-linear. Hal ini dapat menimbulkan masalah berupa overshoot, waktu respon yang lambat, dan error steady state. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dikembangkan pendekatan model reference adaptive control, yaitu metode kendali adaptif yang menyesuaikan parameter kontrol secara real-time, agar output sistem mengikuti model referensi ideal. Model reference adaptive control telah terbukti meningkatkan performa kontrol pada berbagai sistem, termasuk motor DC dan sistem kendaraan. Dengan keunggulan waktu respon lebih cepat, error lebih kecil, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan parameter maupun gangguan eksternal. Oleh karena itu, penerapan model reference adaptive control pada sistem cruise control kendaraan menjadi solusi potensial untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi berkendara di berbagai kondisi jalan. Prinsip model reference adaptive control. Prinsip dasarnya adalah membuat sistem nyata mampu mengikuti perilaku dari model referensi yang telah ditentukan. Meskipun terjadi perubahan parameter, gangguan eksternal, atau ketidakpastian sistem. Model reference adaptive control terdiri atas 4 komponen utama, yaitu reference model yang berfungsi menentukan respon ideal sistem, plan yaitu sistem nyatanya, misalnya di sini kendaraan atau mobil. Lalu controller menghasilkan sinyal kontrol. Adjustment mechanism yaitu menyesuaikan parameter kontrol secara real time. Model reference adaptive control memastikan sistem selalu berperilaku sesuai model acuan, bukan sekadar bergantung pada parameter tetap. Cara kerjanya, pertama, sistem membandingkan keluaran plan dengan model referensi, yaitu menghasilkan error dengan plan dikurang reference model. Selanjutnya, error ini masuk ke mekanisme adaptasi. Parameter kontrol disesuaikan secara otomatis menggunakan aturan adaptasi, misalnya MIT rule. Tujuan akhirnya adalah error menuju nol, sehingga keluaran plan mengikuti model referensi meskipun ada gangguan atau perubahan parameter sistem. Keunggulan dan manfaat model reference adaptive control. Model ini unggul karena mampu menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis saat kondisi jalan, beban kendaraan, atau dinamika sistem berubah. Dibandingkan PID konvensional, model reference adaptive control lebih stabil dan responsif, dengan overshoot lebih kecil serta error steady state yang minim. Sistem ini juga lebih robust terhadap ketidakpastian dan gangguan eksternal, sehingga performa tetap terjaga. Selain itu, model reverse adaptive control sangat sesuai untuk teknologi modern seperti adaptive cruise control dan kendaraan otonom, karena membutuhkan kontrol yang adaptif dan juga real-time. Manfaatnya, pertama, kenyamanan berkendara. Model ini menjaga kecepatan kendaraan secara stabil tanpa perlu pengemudi terus-menerus menekan pedal gas. Kedua, fleksibilitas terhadap kondisi jalan. Model mampu menyesuaikan parameter kontrol saat menghadapi variasi medan dan juga kondisi lingkungan berbeda-beda. Hal ini menjadikannya lebih unggul dibandingkan kontrol konvensional yang kaku terhadap perubahan parameter. Ketiga, efisiensi bahan bakar dan juga energi. Pergerakan kendaraan yang lebih stabil membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien, karena tidak ada akselerasi atau delegasi berlebihan. Stabilitas laju juga membantu mengurangi keausan komponen kendaraan, sehingga biaya operasional lebih rendah. Keempat, keamanan. Sistem mampu menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan menjaga jarak aman antar kendaraan, sehingga mengurangi risiko tabrakan akibat keterlambatan, terutama pada kecepatan tinggi.
Berikut ini adalah simulasi modal dengan menggunakan Simulink. Dimulai dari set point, yaitu berupa kecepatan dan juga jarak kendaraan. Di sini dapat ada dua loop utama, yaitu pertama, loop yang ada di tengah. Ini merupakan gambaran closed loop system, di mana di sini terdapat feedback-nya. Selanjutnya, di sini adalah model reference-nya, di mana kita akan melakukan parameter adaptasinya. Di sini dan juga di sini. Di sini kita menggunakan 4 model referensi. Alasannya adalah karena model referensi ini akan digunakan sebagai acuan untuk respon sistem. Semakin banyak model referensi yang digunakan, maka respon sistem akan lebih cepat menuju dan sesuai dengan model referensinya. Sistem akan lebih stabil. Pertama, nilai set point ini akan masuk ke controllernya, yaitu control PID. Dapat kita lihat ada KP, KI, dan juga KD. Lalu di sini akan dijumlahkan nilai kontrol PID-nya menghasilkan sinyal kontrol yang akan masuk ke produk, yang akan terus masuk ke summing point, dan juga masuk ke cruise control. Output dari cruise control ini akan lagi masuk ke summing point ini. Di summing point ini akan dibandingkan dengan model reference-nya. Selain itu, output dari summing point ini akan masuk ke produk. 1, 2, 3, 4. Di produk ini, dia akan dibandingkan lagi. Di produk ini akan terjadi perkalian. Perkalian yang masuk ke gen, integrator, dan akhirnya masuk ke produk lagi. Dan akhirnya akan masuk lagi ke summing point. Jadi, hasil dari output nyatanya tadi akan masuk ke produk, di mana di produk ini akan terjadi pengalian, yaitu antara model reference dan juga output nyatanya. Di sini akan dibandingkan, sehingga menghasilkan sinyal error yang nantinya akan mengubah parameter model kontrol adaptasinya. Dan nanti akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dari cruise control ini. Sehingga nanti dapat kita lihat outputnya itu di sini, yang akan ditampilkan dalam bentuk scope. Ini adalah gambar dari scope atau gambar grafik dari respon sistemnya, di mana untuk warna kuning itu merupakan set point, warna biru merupakan model referensinya. Dapat kita lihat bahwa sistemnya sangat stabil. Kemudian untuk warna merah, itu adalah gambar dari respon sistem nyatanya. Di sini dapat dilihat dia bisa dibilang ideal, di mana dia kurvanya hampir sangat baik, hanya terjadi sedikit gelombang di sini. Tapi, secara keseluruhan, respon sistem itu hampir sesuai dengan model referensi, hampir sama. Sehingga dapat dikatakan kalau sistem kita gunakan di sini sangat ideal. Pembahasan dapat disebutkan bahwa penerapan model reference adaptive control pada sistem cruise control mampu membuat kendaraan mengikuti perilaku model referensi yang menjadi acuan model. Prinsip utamanya adalah membandingkan keluaran plan dengan keluaran model referensi, lalu memanfaatkan error yang terjadi untuk menyesuaikan parameter kontrol secara adaptif. Dengan mekanisme ini, sistem dapat mencapai respon lebih cepat, stabil, dan akurat dalam menjaga kecepatan sesuai set point, meskipun terjadi perubahan beban maupun gangguan dari kondisi jalan. Dibandingkan dengan kontrol konvensional, model ini menawarkan keunggulan dalam hal adaptivitas dan ketahanan terhadap ketidakpastian, sehingga sangat relevan untuk meningkatkan kenyamanan serta keselamatan berkendara pada kendaraan modern. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.